Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja ibn Abi Dunya bi sanadihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal inna thamrata, sesungguhnya satu buah min thamaril jannati, dari buah-buah surga, tuluha, panjangnya, 12 dira'a, adalah 12 hasta. Laisala azmun, tidak ada baginya azmun, biji. Wa kharaja Allah bi sanadi anu qala ar-rumanatu, satu buah delima, min rumanil jannati, dari buah-buah delima surga, yastami'u, berkumpul, haulaha, di sekitar buah delima itu, basyarun katsir, manusia yang banyak, yakuluna minha, yang mereka makan dari satu buah delima tersebut. Fa in jara, bila berjalan, ala dzikri ahadihim, atas ingatan salah satu di antara mereka, syai'un, sesuatu, bila mereka teringat sesuatu yang yuridu, yang dia menghendakinya, wajadahu, maka dia menemukannya, fi maudhi yadihi, di dalam tempat tangannya, haitsu yakulu, di mana dia makan. Jadi satu buah delima di surga itu dimakan banyak orang tuh nggak habis-habis. Dan kalau waktu makan itu berjalan dalam ingatan seseorang itu sesuatu yang dia ingin, maksudnya teringat sesuatu makanan yang dia ingin gitu, itu nggak usah tangannya menggapai ke sana ke sini, nggak, tahu-tahu apa yang dia inginkan itu sudah di tangannya. Nah, di tengah-tengah makan delima ini, kalau ditambah nanas bagus ini, tahu-tahu di tangannya sudah ada nanasnya. Jadi kalau setelah itu minum kopi radik cocok ini. Tahu-tahu kopi radik itu sudah mengepul di tangannya. Gitu. Bagaimana kalau dikasih kecap gitu, kecap bango gitu. Tahu-tahu kecapnya dengan bangunya sekali datang. Jadi surga itu memang ajib. Karena di dunia dulu apa yang disukai oleh Allah dikerjakan, maka di surga sebagai balasannya apa yang disukai oleh hamba akan dibikin oleh Allah. Di amalannya ahli surga itu dulunya apa tuh? Apa yang Allah sukai itu dibuat, apa aja yang Allah sukai buat. Ganti balasannya, apa yang kamu suka dibuat oleh Allah. Kamu buat apa yang disukai oleh Allah sesuai dengan kekuatanmu yang terbatas, dan Allah akan membuat apa yang kamu mau sesuai dengan kodratnya yang tidak ada batasnya. Kamu menunaikan apa yang disukai oleh Allah beberapa hari di dunia ini, karena memang umur kamu cuma beberapa hari, Allah akan menunaikan apa yang kamu mau selama-lamanya. Untung apa enggak? Nah, untung tuh. Sebaliknya ahli neraka, karena apa yang disukai oleh Allah enggak mereka kerjakan di dunia, hukumannya apa yang mereka mau semua Allah tahan. Mereka mau dingin dikasih panas, mau enak dikasih sakit, mau mulia dikasih hina. Pokoknya apa yang mereka mau enggak ada yang keturutan. Maka kita ini prinsipnya hidup ini dalam beberapa hari ini, apa yang
Allah suka ini usahakan kita kerjakan habis-habisan. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ahlul jannati, makan ahlul jannati ahli surga, wa yashrubun, dan mereka minum, wa la yatamakhatun, dan mereka tidak mengeluarkan ingus, wa la yataghawatun, dan mereka tidak berak, wa la yabulun, dan mereka tidak kencing. Ta'amuhum dzalika, makanan mereka itu jusyaun, adalah jadi jusya, jadi kayak sendawa gitu, jusya. Tapi bukan sendawa yang antop tuh jusya itu, gitu itu. Tetapi baunya enggak seperti baunya sendawanya orang dunia, karihil miski, yang baunya kayak minyak kasturi. Yulhamuna tasbih, mereka dikasih ilham tasbih, wa takbir, dan takbir, kama yulhamuna nafas, sebagaimana mereka diilhami bernafas. Jadi mereka itu dikasih ilham oleh Allah untuk bertasbih, bertakbir, itu kayak manusia di dunia ini diilhami bernafas. Orang itu bernafas itu kan enggak disengaja loh. Dengan tidur ya bernafas, duduk bernafas. Justru kalau berhenti nafasnya malah susah manusia itu. Lah ahli surga itu seperti itu. Zikir itu enggak usah disengaja, sudah mulutnya itu subhanallah, subhanallah, itu sudah saking nikmatnya. Suasana hatinya itu di mana-mana zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak kita nih bernafas. Maka para ulama ahli zikir mereka ngajarkan bagaimana kita itu niru-niru ahli surga. Bagaimana setiap nafas berzikir. Kalau nafas kamu itu keluar masuk, itu kamu barengi zikir, nanti kamu jadi seperti ahli surga. Keluar nafas Allah, masuk nafas Allah. Maka nanti kamu akan menemukan nikmat-nikmat, sebagian nikmat ahli surga kamu bawa ke dunia nanti. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala qala atan nabiyya, telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun, seseorang minal Yahudi, dari orang Yahudi. Faqala, maka dia mengatakan, ya Abul Qasim, anta tazamu, engkau menyangka atau engkau mengatakan anna ahlal jannati, bahwasanya ahli surga, yakulun, mereka makan, wa yashrabun, dan mereka minum. Wa yaqulu li ashabi, dan orang Yahudi tadi mengatakan kepada teman-temannya, in aqarra, bila Muhammad mengakui li, kepada aku, biha, dengan masalah ini. Jadi kalau Muhammad kok ngaku betul ahli surga itu makan minum, khosum tuh, maka aku akan bisa mengalahkannya dalam berdebat. Jadi orang Yahudi kepada Nabi mengatakan, ya Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya Nabi. Kamu mengatakan ahli surga itu makan minum. Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan kepada teman-temannya, kalau Muhammad mengatakan iya, oh dia kalah nanti.
kalah debat dengan saya kalau dia mengatakan iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah SAW, bala benar, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa raganya Muhammad ada dalam kekuasaannya, inna ahadahum, sesungguhnya salah satu ahli surga, la yu'ta quwwata mi'ata rajulin, sungguh diberi kekuatan 100 laki-laki, fil mat'ami, di dalam makan, wal masyrabi, dan minum, wasyahwati, dan syahwat, wal jima'i, dan jima. Oh, sudah ini kalah ini Muhammad dengan saya nih kalau gitu. Faqala lahul Yahudi, maka berkata kepadanya al Yahudi, orang faqala, maka berkata lahu kepada Rasulullah al Yahudi, orang Yahudi tadi, fa innal ladzi ya'kulu, sesungguhnya orang yang makan, wa yashrabu, dan yang minum, takunu, anda ada lahu baginya al hajatu, hajat ke WC. Orang yang makan minum kan mesti berak, kencing. Ayo, gimana? Padahal di surga itu enggak ada WC. Berarti kamu itu keliru, kata orang Yahudi itu. Faqala, maka berkata lu kepada Yahudi tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajatum, hajat mereka, harakun, adalah keringat, yafiyudu, yang keluar, min juludim, dari kulit-kulit mereka, misul miski, seperti minyak kasturi. Faidal batnu, tiba-tiba perutnya, qaddamura, telah kempes. Jadi tidak kalah Yahudi, saya tahu itu. Mereka itu makan minum, tapi bukan dibuang lewat dubur, tapi pembuangannya lewat kulit, menjadi keringat seperti minyak wangi. Tiba-tiba perutnya sudah kempes, makan lagi. Yahudi sejak dulu itu bikin masalah aja, tapi kalah terus. Bahkan ada seorang sahabat kalau atau tabiin gitu pernah bertanya seperti ini juga. Jadi orang Yahudi tanya kepada seorang ulama, orang di surga itu loh, katanya makan minum tapi tidak kencing, tidak berak, apa yang masuk akal, katanya mereka. Ya, kenapa nggak masuk akal? Lah pembuangannya kemana? Maka ulama tadi mengatakan dengan santai aja. Saya tanya kepada kamu, itu makanan minuman itu semua jadi kencing berak apa tidak? Tidak. Lah bagaimana? Ya sebagian dari kencing berak, sebagian jadi darah, sebagian jadi ya macam-macam cairan untuk tubuh. Jadi tidak semua keluar. Tidak. Nah, maka ulama tadi mengatakan, lah kalau Allah menghendaki semua jadi darah, jadi cairan tubuh tidak keluar, itu apa tidak bisa kira-kira Tuhan? Nah, di dunia ini kalau makan minum sebagian keluar, sebagian jadi darah, sebagian jadi cairan-cairan tubuh. Lah kalau di surga semua Allah jadikan jadi darah, jadi cairan tubuh, apa enggak bisa Allah, katanya. Ulama tadi bilang sama Yahudi, ya mau, ya bisa saja. Lah iya kamu tanyakan tuh. Tanyakan kenapa? Ya, karena tubuh ahli surga itu memang sudah dirubah oleh Allah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Wanita-wanita pun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-lakinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, alamnya juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat aturan-aturan, sistem-sistem di dunia ini berkuasa untuk merubah sistem apa saja nanti di akhirat. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Dalam satu hadis, ini bumi ini nanti pada hari kiamat dirubah oleh Allah SWT menjadi roti. Bumi yang besar ini, yang di situ ada batunya, kayunya, batu bara, emas, perak, intan, dirubah oleh Allah jadi
jadi roti untuk makanan ahli surga di padang mahsyar. Di sebelum padang masuk ke surga mereka dijamu itu. Jamuannya roti. Roti apa namanya? Roti bumi. Bukan roti bolu, roti donat, itu kan roti bumi. Ini bumi nih. Iya, ini bumi. Bumi yang kamu tempati dulu. Jadi roti sekarang. Lah kalau bumi itu jadi roti, terus orang-orang ahli surga itu makannya itu seberapa banyak, nggak paham berapa, setiap orang berapa ton atau berapa ribu ton nggak tahu, bumi sekian besarnya. Semua itu bagi Allah adalah mudah, walaupun bagi makhluk adalah sangat susah. Ini bagi Allah yang mudah saja. Jadi orang itu kadang-kadang itu perasaannya itu pinter, tahu-tahu bodoh. Yang sudah belajar ilmu kedokteran, belajar biologi, kimia, fisika, dan mengatakan mereka ini ilmu pasti. Itu namanya ilmu pasti. Ilmu pasti itu kan menurut kamu. Kalau rubah sistem alam semesta ini ya jadinya itu ilmu ilmu kedaluwarsa. Nanti di akhirat itu nggak ada fisika, kimia, biologi, itu nggak ada, nggak laku semua. Ya, nggak laku semua. Ya, di neraka itu orang itu dalam api itu bisa hidup. Ya. Mana di dunia ada begitu? Dan di dalam api itu ada tumbuhan, namanya zakum. Ya. Zakum itu tumbuhan, tumbuhnya fi aslil jahim, di dasar api neraka itu, tumbuhan. Yang lebih ajib lagi ahli neraka itu hidup di dalam api itu ya hidup aja nggak mati-mati itu. Sudah disiksa, dihancurkan, hidup lagi, siksa, dihancurkan, hidup lagi. Bahkan nggak mati-mati, bukan hidup lagi, nggak mati-mati. Beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Saya ini orang sakti, api tidak mempan. Oh, orang ahli neraka lebih sakti dari kamu. Dia bisa bertahun-tahun di dalam api. Itu kalau orang Banten dabus, makan beling, kaca itu dimakan. Oh, kamu masih kalah dengan ahli neraka. Ahli neraka itu bara api dimakan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang nganeh-nganeh itu, kamu bikin yang lebih aneh lagi gitu, biar kapok. Mulai ya